Shalom teman-teman, dimanapun berada, kembali kita dipertemukan melalui cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja, edisi minggu ketiga bulan April 2025. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Saat ini kami dipertemukan lagi melalui cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca terambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dan kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus itu tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Tema mingguan kita, aku telah melihat Tuhan. Teman-teman, aku Maria Magdalena. Ketika hari masih gelap, pada hari pertama, minggu itu aku pergi ke kubur Yesus. Aku melihat batu penutup kubur telah terguling dari mulut kubur. Berlarilah aku mendapatkan Petrus dan seorang murid yang lain. Tuhan telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan.
Apa Tuhan diambil orang? Mari kita ke kuburnya. Mereka berlari dan murid yang lain itu lebih dahulu sampai. Ia menjenguk ke dalam kubur dan melihat kain kafan. Tetapi tidak masuk ke dalam kubur. Petrus menyusul dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kafan itu serta kain peluh yang sudah terlipat dan terletak tersendiri di tempat yang lain. Masuk jugalah murid yang lain itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab sebelumnya mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka pulang ke rumah, namun aku masih berdiri di luar kubur itu. Dan sambil menangis, aku menjenguk ke dalam. Kulihat dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring sebelumnya. Mereka bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawabku, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah itu, aku menoleh dan kulihat Yesus berdiri di belakangku. Tetapi aku tidak mengenal dia. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Aku menyangka dia adalah penjaga taman. Aku berkata, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." "Maria." Dia memanggil namaku. Aku berpaling dan berkata, "Rabuni." Yesus berkata kepadaku, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Sekarang pergilah dan katakan kepada saudara-saudaraku, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu." Aku pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan bahwa dialah yang mengatakan hal-hal itu kepadaku." Maria percaya bahwa yang dia lihat dan yang berkata-kata kepadanya adalah Tuhan yang telah bangkit. Perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit telah mengubahnya. Tidak lagi tinggal dan menangis di kuburan, melainkan dia pergi dan memberitakan, "Aku telah melihat Tuhan." Dia menyaksikan apa yang dia lihat dan percaya. Kita mendengar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Itu karena kesaksian Alkitab. Kita tidak menyaksikan ketika Yesus bangkit. Namun, karena percaya pada kesaksian Alkitab, kita pun dapat berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas segala pemeliharaan-Mu kepada kami semua yang terus kami alami sampai saat ini. Terima kasih atas firman-Mu. Kiranya menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan kami menjadi anak yang dengar-dengaran kepada mama papa, bapak ibu guru di sekolah, kakak guru di sekolah minggu, terlebih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang dalam minggu ini akan ujian praktik. Beri kepintaran, kecerdasan, kesehatan agar bisa mengikuti ujian praktek dengan penuh sukacita dan mendapat nilai yang terbaik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk aktivitas kami 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berkati kami juga dalam pertumbuhan dan permainan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja dari Sekolah Minggu Jemaat Laheroi Balikpapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. SMGT luar biasa.